Wadah kaum disabilitas, ini terobosan Lira, Suara Bayuangga News Probolinggo. Kepedulian Lira terhadap kaum penyandang disabilitas menjadi sebuah terobosan dalam menjangkau orang-orang berkebutuhan khusus. Dalam hal ini, Lira membentuk lembaga sayap organisasi, LSO, sebagai wadah bagi para penyandang disabilitas. Lira Disability Care, LDC, sebagai LSO-LSM Lira merupakan organisasi sayap untuk menjawab tantangan zaman terhadap kaum penyandang disabilitas. Bergerak dalam bidang sosial dan pendampingan hukum, LDC akan terus berupaya melakukan riset akademik untuk isu-isu pengaruh utama disabilitas. Presiden Lira, Yusuf Rizal melalui Ketua Lira Disability Care, Abdul Majid mengatakan beberapa peran LDC diantaranya melakukan advokasi hukum, advokasi kebijakan, dan sudah merambat ke penelitian akademik. Majid menambahkan LDC sudah beberapa kali mendampingi korban berkebutuhan khusus. Kasus yang baru-baru ini adalah siswi berumur 9 tahun yang diduga korban kekerasan seksual oleh tetangganya sendiri. Kini kasusnya telah dilimpahkan kepada Polresta Sidoarjo. LDC memiliki strategi khusus dalam melakukan pendekatan advokasi terhadap kaum penyandang disabilitas. Majid mengatakan advokasi yang dilakukan melalui pendekatan personal. Perlakuan advokasi berbeda-beda setiap penyandang disabilitas. Orang penyandang tunarungu berbeda dengan penyandang tunanetra. Namun, dirinya menyatakan sesama kaum disabilitas memiliki kedekatan emosional, sehingga dapat lebih memudahkan dalam melakukan pendekatan sesama penyandang disabilitas. Majid berharap kepada seluruh penyandang disabilitas untuk jangan pernah minder. Kita harus membuka diri, karena semakin kita membuka diri, maka semakin banyak kesempatan atau peluang kita untuk maju. Di samping itu, secara organisasi, Majid mewakili LDC akan berkomitmen membawa isu disabilitas ini sebagai isu utama baik dalam advokasi hukum, advokasi kebijakan, pemberdayaan dan penelitian yang berbasis riset. Kru Suara Bayuangga News Indonesia mengabarkan dari kota Surabaya, Jawa Timur. Nah oke pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya Luis Ariona dalam program Hot Issue Suara Bayuangga, berita seputar Probolinggo. Hari ini saya sudah berada atau bersama-sama dengan seorang narasumber yang juga sudah saya agendakan cukup lama. Namun kali ini saya punya kesempatan terhormat bisa berbincang-bincang dengan beliau yang juga adalah pengurus atau ketua juga rupanya ya, disabilitas ya, Lira Jawa Timur. Ini agenda kegiatannya cukup banyak, namun seperti apa kegiatannya dan sekaligus kita juga berkenalan dengan beliau. Apa kabar? Baik, Kabar baik ya. Alhamdulillah. Ini banyak kegiatannya. Ya, Baik. alhamdulillah lumayan. Bisa kenalkan diri dulu? Oke, baik. Saya Abdul Majid, seorang penyandang disabilitas sensorik netra. Kebetulan saya di Lira diamani oleh Presiden sebagai Ketua Lira Disability Care atau lembaga yang berfokus pada advokasi untuk kawan-kawan disabilitas dan anggota keluarganya. Nah itu pemirsa, itu adalah narasumber saya yang selain penyandang disabilitas ya, ini mata ya. Ya, sensorik penglihatan. Sensorik ya, kalau istilahnya sensorik. Itu sejak kecil atau bagaimana? Enggak, jadi saya ini mulai SMP mempunyai keterbatasan penglihatan, mata minus. Mata minus. Ya, tinggi, saya berkacamata, terus pada usia SMA main bola. Kena bentur bola ya kan. Secara bertahap saya kehilangan penglihatan di sebelah mata sebelah kiri. Ya kan. Dan akhirnya saya beraktivitas, saya lanjut kuliah, bekerja hingga pada tahun 2017 mata saya yang kanan secara perlahan kehilangan penglihatan. Jadi saya sejak 2017 sudah buta total. Gelap sudah ya? Sudah gelap. Nah baik, ini biasanya di Kota Surabaya biasanya disapa, nama sapaannya ini apa dulu? Biar saya menyapanya ini gampang. Biasanya teman-teman lebih akrab manggil Majid atau Majid Uno. Gitu. Majid Uno. Baik, ini Bung Majid Uno, aktivis khususnya di bidang atau membawa aspirasi kaum disabilitas Jawa Timur secara keseluruhan. Ya. Ini kegiatannya saya lihat beberapa kali juga sangat getol mengadvokasi ya. Kalau nggak salah, salah satunya adalah tindakan
kekerasan Betul. perempuan dan anak, ya, Betul. yang akhirnya juga diadvokasi oleh Anda ini. Ya, betul. Itu bagaimana itu kira-kira itu? Ya, jadi peran LDC atau Lira Disability Care, kita mempunyai layanan. Satu di bidang advokasi hukum, kemudian yang kedua ada advokasi kebijakan, ya, yang ketiga kita juga sudah merambah ke penelitian akademik untuk isu-isu pengaruh utamaan disabilitas. Nah, berhubungan dengan yang disampaikan Pak Lois tadi, di bidang hukum kita sering mengadvokasi korban kekerasan seksual, baik itu korbannya perempuan disabilitas atau anak disabilitas. Kebetulan tahun 2022 kita sudah memenjarakan satu pelaku kejahatan seksual yang 7,5 tahun di Kabupaten Sidoarjo. Korbannya itu perempuan disabilitas intelektual atau tunagrahita. Gitu. Terus yang terbaru ini di Sidoarjo juga, korbannya siswi usia 9 tahun, tunanetra, diduga diperkosa oleh tetangganya sendiri. Dan kasusnya saat ini sedang dilimpahkan di Polresta Sidoarjo. Dan sudah penetapan tersangka kemarin pada saat gelar perkara. Baik Bung Majid, bergerak di bidang mengadvokasi atau mendampingi kaum disabilitas, termasuk Anda sendiri. Ya, saya Ya, disabilitas juga. Itu kira-kira bagaimana cara menyampaikannya sehingga para rekan-rekan, sahabat kita, keluarga yang memiliki keterbatasan itu bisa connect atau bisa berinteraksi dengan Anda. Itu bagaimana caranya untuk membutuh pendampingan yang tadi sudah Anda sampaikan itu? Iya. Yang pasti kita punya strategi khusus untuk melakukan pendekatan dengan semua pihak, baik disabilitas ataupun anggota keluarganya. Kita juga mengadvokasi organisasi disabilitas, komunitas, ya, dan masyarakat disabilitas atau rentan lainnya. Yang pasti adalah kita menggunakan strategi self approach, ya kan, pendekatan secara personal. Iya kan. Kebetulan juga biasanya sesama disabilitas itu mempunyai kedekatan emosional. Itu lebih memudahkan kami untuk masuk. Begitu ya. Iya, saling membuka hati, saling ya. Membuka, ya. Lebih fair kayaknya, lebih ya. fair kalau mereka juga sama disabilitas, ya kan. Gitu ya. Itu yang kemudian salah satu kemudahan bagi kami untuk menggali lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian kita mendiskusikan kira-kira langkah advokasinya seperti apa. Karena setiap disabilitas atau ragam disabilitas itu mempunyai jenis, ya kan, atau strategi advokasi. Misalkan teman-teman dengan sensori penglihatan atau tunanetra, beda cara advokasinya dengan teman-teman tuli. Teman-teman tuli kita membutuhkan interpreter atau juru bahasa isyarat, ya kan, untuk membantu kita menerjemahkan, karena kan mereka pakai bahasa isyarat kan untuk berkomunikasi. Kalau teman-teman netra, ya kan, kita biasanya menggunakan langsung aja speaking, ya kan, kemudian talking lebih dalam gitu. Baik, Bang Majid, ya. Selama Anda menjadi ketua ini, ya. Ketua disabilitas Lira, ya, Lira Disability Care, LDC, LDC, ya. Itu kira-kira ada jaringan atau organisasi yang sudah Anda bentuk kira-kira? Ya, jadi LDC ini adalah LSO baru. Lembaga Sep Organisasi Lira baru. Ini terbentuk tahun 2021. Kemudian kita godok bersama Pak Asraf, waktu itu gubernurnya, ya kan. Terus kita bukan Pak Asraf, almarhum Irham. Kemudian kita sampaikan ke Pak Pres, dan Pak Pres sangat apresiasi. Gitu. Langsung pada 3 Desember Hari Disabilitas kita launching secara online karena pada waktu itu COVID, ya. Nah, setelah itu kita terus berkembang memperkenalkan diri ke masyarakat, ke komunitas disabilitas, dan sekarang kemarin hasil Rapimnas di Sidoarjo tahun 2024 kita berkomitmen untuk sekarang membuka jaringan. Nah, pasca Rapimnas kemarin Juni, ya kan, alhamdulillah sudah terbentuk 2 DPD, Kota Surabaya dan
Kabupaten Sidoarjo. Baik. Baik, Bung Majid, Ya. itu adalah rancangan dan rangkaian kegiatannya. Kira-kira sekarang Anda sebagai ketua LDC, Ya. Lira Jawa Timur, adakah konsep-konsep yang perlu harus diperjuangkan untuk bisa disampaikan kepada pemerintah ini? Oke. Yang pertama, advokasi kebijakan. Oh. Karena semua program yang diluncurkan oleh pemerintah basisnya adalah kebijakan, payung hukum. Kalau ngomong payung hukum tentang disabilitas di Jawa Timur, kita sudah harus punya perda tentang disabilitas. Akan tetapi perda yang kita punyai sudah kadaluarsa. Itu tahun 2013, zamannya Pak Dekarwo. Itu belum diharmonisasi, ya kan, dengan Undang-Undang Disabilitas yang terbaru, UU Nomor 8 tahun 2016. Jadi sekarang prosesnya di Jawa Timur sedang proses revisi Raperda tentang penyandang disabilitas. Ini sudah mangkrak 2 tahun. Ya kan? Di Propemperda DPRD. Berarti nanti provinsi sebagai induknya, iya, terus kemudian nanti diadopsikan ke kota dan kabupaten. Kota. Oh, begitu ya. Dan sekarang Lira LDC, ya kan, sudah mulai memitigasi, menjalin komunikasi dengan pemerintah dan DPRD yang terpilih ini untuk menekan dan kita mendiskusikan agar revisi ini segera dibahas. Gitu ya. Baik, Bang Majid, waktu kita terbatas. Oke. Ini closing. Kira-kira Anda punya harapan apa dan sekaligus juga bisa sampaikan pesan? Ya. Tayangan kita ini nanti bisa disaksikan juga, barangkali juga bisa disaksikan oleh teman-teman kita kaum disabilitas yang bisa menyaksikan tayangan kita melalui YouTube. Ya, yang pertama bagi kawan-kawan penyandang disabilitas atau keluarganya yang mempunyai disabilitas, jangan pernah minder atau insecure, ya kan? Kita harus membuka diri, karena semakin kita membuka diri, maka banyak sekali kesempatan dan peluang untuk kita bisa lebih maju. Yang kedua, secara organisasi saya mewakili LDC, ya kan, akan berkomitmen membawa pengaruh utamaan isu disabilitas ini sebagai isu-isu utama, baik dalam advokasi kebijakan, advokasi hukum, ya kan, atau pemberdayaan, ya kan, dan penelitian-penelitian yang berbasis riset gitu. Dan sedang Anda lakukan juga ya riset-riset sepertinya ya. Kami sekarang melakukan beberapa riset tentang disabilitas, khususnya terkait kependudukan. Karena status kependudukan disabilitas ini menjadi kunci. Kalau kependudukan, identitas kependudukan nggak jelas, maka jangan harap kebijakan akan jelas juga. Oke. Seperti itu. Baik, terima kasih Bang Majid atau Bung Majid sebagai Ketua LDC Lira Disability Care Jawa Timur. Semoga apa yang sedang Anda perjuangkan bersama dengan sahabat dan kaum rekan-rekannya dapat tersampaikan di pemerintah ya. Dan bisa bermanfaat tentunya untuk teman-teman kita yang lain. Oke, baik pemirsa, itu adalah bincang-bincang saya dengan Ketua LDC LSM Lira Jawa Timur. Kiranya bincang-bincang saya dapat bermanfaat tentunya. Demikianlah liputan kami dari Surabaya, Jawa Timur. Saya Luis Ariona, Suara Bayuangga, berita seputar Probolinggo. Salaman dulu.